Jadi penghasilannya, kemudian income-nya itu kalau membela ulama, habaib, ustadz, dan juga aktivis-aktivis yang quote-unquote dizolimi ini, itu bayarannya paling tinggi. Jadi saya yakin untuk ada di jalan ini, seperti itu. Karena bayarannya itu nggak ada di dunia. Itu. Jadi karena bayarannya tidak ada di dunia dan bayarannya langsung dari Allah gitu. Langsung dari Allah, insya Allah. Jadi saya anggap ini yang paling tinggi. Kalau ancaman sih ada banyak lah kalau ancaman. Jadi tapi ya itu tadi sama seperti Pak Edi tadi sudah mempersiapkan lah gitu. Jadi kalau saya nggak ambil pusing dengan ancaman lalu Bentuknya apa ancaman-ancaman itu? Ada WA, telepon, SMS, video call ada gitu, tanya alamat di mana, terus macam-macam lah supaya. Ancamannya seperti apa? Awas lu kalau nggak gua bunuh atau bagaimana? Ya ada juga seperti itu. Jadi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi. Kita berbincang dengan profesi yang sebetulnya nggak langka-langka amat, tapi menurut saya sebagai orang awam unik, ya. Profesi lawyer, advokat, pengacara. Dan ini menjadi lebih unik lagi karena advokat yang kita undang ini advokat yang lebih banyak ngurusin aktivis. Lebih khusus lagi ulama, ustadz yang bukan kesandung ya, disandung ya, disandung. Kalau kesandung lebih pada kesalahan saya, katakanlah kesandung. Tapi kalau disandung, diserimpung lah kalau orang Betawi bilang pada kasus-kasus yang berhadapan dengan penguasa kita. Haji Yanuar. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Karena saya tidak ingin bicara yang rumit-rumit, yang berat-berat, ini kasus begini, begini, enggak. Saya mau bicara sisi-sisi lain dari kehidupan seorang lawyer yang, mohon maaf kalau saya mendahului, menggunakan lawyer pejuang. Mujahid, advokat yang jadi mujahid. Kenapa? Karena pilihan membela menjadi kuasa hukum orang-orang yang berhadapan dengan penguasa ini menurut saya pilihan yang tidak mudah. Dalam asumsi awam saya, bukan mustahil bahwa orang-orang yang terlibat di bidang ini, tanda kutip ya, akan mengalami gangguan-gangguan, entah mulai ancaman, teror, dan sebagainya. Bung Ajis, Ya, siap. kenapa Anda mau jadi lawyer? Walaupun dulu katanya saya dengar pernah kerja di bank ya. Ya, kalau jadi lawyer karena memang dari kuliah ininya seperti itu arahnya. Sekolahnya. Kemudian juga memang qadarullah kita suka ya dengan profesi inilah seperti itu. Kemudian penanganan terkait berbagai masalah hukum dan juga administrasi ini kami suka lah seperti itu dan jadi passion lah. Passion ya. Jadi kita memang terjun di bidang ini. Kemudian terkait masalah aktivis, ulama, habaib, dan ustadz tadi, itu sebenarnya karena kebiasaan kami di sini. Kalau kebiasaan kami di bidang ekonomi mungkin lain lagi. Tunggu, soal kebiasaan ini kan bukannya lebih banyak dapat duitnya waktu jadi orang bank ketimbang yang sekarang ini, gimana nih? Betul nggak asumsinya? Ya betul. Jadi justru kalau maksudnya betul secara ini ya, secara fakta, tapi secara real, secara ini ya dari sudut pandang lain, itu sebenarnya penghasilannya lebih banyak di lawyer dan juga membela ulama ini. Saya ingin lebih konkret, dalam bentuk rupiah mana lebih banyak? Jadi penghasilannya, kemudian income-nya itu kalau membela ulama, habaib, ustadz, dan juga aktivis-aktivis yang quote-unquote dizolimi ini, itu bayarannya paling tinggi. Jadi saya yakin untuk ada di jalan ini, seperti itu. Karena bayarannya itu nggak ada di dunia. Itu. Jadi karena bayarannya tidak ada di dunia dan bayarannya langsung dari Allah gitu. Langsung dari Allah, insya Allah. Jadi saya anggap ini yang paling tinggi. Jadi selama ini
orang-orang yang dibantu jadi kuasa hukum tuh memang nggak bayar apa-apa dalam rupiah ya, dari kliennya gitu. Enggak sih, kita nggak pernah minta, nggak pernah minta, bahkan apa nih kalau bisa jangan gitu, seperti itu. Jadi saudara, saya punya pengalaman. Anda tahu saya beberapa kali juga dipanggil oleh polisi, Bareskrim, dan Polda. Memang saya nggak bayar apa-apa. Saya nggak bayar apa-apa. Kalau kita rapat duluan untuk membahas itu ada snack-snack. Ya bukan saya juga yang beliin snacknya, entah. Walaupun cuma singkong goreng, pisang goreng, bukan saya juga. Nah, hal-hal seperti ini buat saya mengagumkan karena tadi, apalagi khusus orang Ajis Yanuar pernah berkarir di perbankan, punya gaji bagus lah, kalau perbankan pasti tidak jelek. Kemudian tiba-tiba dia banting setir jadi lawyer, dan kliennya sebagian besar adalah para pejuang. Nggak dapet. Ini ya walaupun tadi Ajis mengatakan karena dapat bayaran dari Allah, tapi kan fakta bahwa kehidupan itu kan perlu uang, bos. Iya. Anda punya anak, punya istri, beli belanja dapur perlu uang. Itu gimana itu? Ya Allah yang atur lah, insya Allah. Allah. Seperti itu. Jadi sama, saya sebenarnya hanya bagian kecil aja, Ustaz. Jadi ada rekan-rekan lain yang kerjanya luar biasa juga apa namanya, saya dapat masukan juga dari senior-senior bahwa ya mereka katakan memang biar Allah yang atur. Jadi saya hanya menyambung lidah-lidah rekan-rekan dan senior-senior itu yang satu tim sama kita dalam proses ini gitu kan. Ya memang seperti itu, dan kita ini sebenarnya bercita-cita seperti mereka. Kita bercita-cita menjadi habaib, menjadi ulama, menjadi ustadz, tapi nggak kesampaian. Ya udah, kita bantu mereka aja. Semoga Allah catat sebagai pahala yang sama dengan mereka, insya Allah. Itu sih sebenarnya. Saya mau tanya, sorry, Anda kan masih muda, berapa usia sekarang? 38. Istri satu ya? Atau pertanyaannya ini agak berat. ya udah skip, itu skip, biarin di rahasia dia. Anak berapa, anak? Ada 4. Yang besar sekolah di mana, umur berapa? Yang besar 11 tahun ya kurang. Oh, masih SD berarti. Yang kecil jangan-jangan masih digendong? Iya, 4 tahun namun. 4 tahun. Jadi saudara, saya agak nyinyir di sini karena saya ingin membayangkan tadi hidup itu memang perlu rupiah, bahwa rupiah bukan segala-galanya, iya, tapi rupiah tetap penting gitu loh. Nah, gimana cara teman-teman pejuang ini, walaupun tadi Allah memberikan atur, tapi bagaimana itu? Maksud saya gini deh, saya itu skip lagi. Bagaimana dengan keluarga? Apakah istri kadang-kadang bunyi juga, normal sekali kalau istri itu bunyi kan normal juga kan? Atau gimana? Oh, nggak ada, pokoknya gue support Bang Ajis abis gitu misalnya. Ya kalau seperti itu alhamdulillah enggak sih. Jadi kita nggak ada karena dari awal keluarga itu sudah tahu kondisinya, pilihan kita seperti ini gitu. Jadi pilihan kita seperti ini, kita tujuannya mau ke Jakarta. Yang nggak setuju dengan tujuan ke Jakarta, monggo turun cari tujuan lain. Sederhana aja buat saya. Jadi kita nggak ribet-ribet aja. Cari bus yang lain. Seperti itu. Jadi apa, nggak mempersulit nanti di perjalanan. Seperti tapi itu. Istri support ya, keluarga support ya. Keluarga pada intinya, saya nggak tahu dulu buk hatinya, tapi ya kita minta harus support lah seperti itu. Orang tua, mertua bagaimana? Ya kalau keluarga ini sebenarnya sama ya, termasuk itu juga orang tua. Jadi khawatir ada, tapi saya sampaikan bahwa apa namanya, kekhawatiran itu sebenarnya wajar dan tidak perlu kita lawan, biarkan saja khawatir. Kita minta doanya. Justru kalau khawatir itu kan makin sering didoakan. Allah Akbar. Saya tanya hal-hal seperti ini karena memang pengalaman pribadi juga ya. Kita sama-sama tahu lah, walaupun saya jauh sedikit sekali dibanding Ajis kontribusinya, tapi ya kita masuk ke jalur ini yang awalnya keluarga saya, istri, anak-anak saya juga bunyi juga lah. Abi, sudahlah, nggak usah beginilah, berhentilah, dan sebagainya. Tapi dengan pengertian yang pelan-pelan, saya bilang ini jalan dakwah yang kita pilih gitu kan. Bahwa kalau kita diam melihat kemungkaran, kita juga akan ikut berdosa.
udah sekarang gini aja, tolong doakan gitu kan. Iya. Tolong doakan supaya istiqomah, Allah lindungi dan sebagainya. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya mereka juga tanda kutip nyerah juga belah persatu. Kakek-kakek susah diurus. Saya mau masuk satu lagi soal kehidupan sehari-hari. Ketika masuk memilih jalur ini yang pasti tidak mulus, itu apa, ada nggak ancaman apa dari eksternal gitu? Entah mulai dari WA atau apa sampai fisik gitu. Kalau ancaman sih ada banyak lah kalau ancaman. Jadi tapi ya itu tadi sama seperti Pak Edi tadi sudah mempersiapkan lah gitu. Jadi kalau saya nggak ambil pusing dengan ancaman lalu apa bentuknya apa ancaman-ancaman itu? Ada WA, telepon, SMS, video call ada gitu, tanya alamat di mana, terus apa, macam-macam lah supaya. Ancamannya seperti apa? Awas lu kalau nggak gua bunuh atau bagaimana? Ya ada juga seperti itu. Jadi untuk jangan seperti itu gitu kan. Coba kita mau ketemu dulu nih. Ya, kadang saya katakan untuk apa ketemu? Perluannya apa gitu kan? Sampaikan dulu seperti itu. Terus supaya jangan terlibat terlalu jauh lah seperti itu dalam 1-2 hal yang dimaksud sama yang mengancam itu. Jadi dan kita nggak ambil pusing sih, biar aja. Kalau keluarga, anak, istri dapat teror begitu juga? Mungkin hanya ini aja kali ya kalau keluarga tuh pernah seperti gangguan-gangguan pribadi lah. Apa misalnya? itu? Ya misalnya bahwa saat ini saya tuh dengan lagi bermaksiat seperti itu lah. Jadi ada laki-laki muda ganteng. Ada fitnah-fitnah seperti itulah gitu. Seperti itu sih paling kalau keluarga hanya itu aja. Kita mundur sedikit yang dialami Ustaz Slamet Ma'arif, Ketua Umum PA212, itu rumahnya pernah dilempari batu bata, kacanya pecah. Yang terbaru terakhir maksud saya belum lama terjadi adalah mobilnya. Mobilnya kebetulan memang kalau saya baca beritanya mobilnya parkir memang tidak dekat betul dengan rumah, tapi itu memang tempat parkir dia biasa dan mendapat perusakan ya. Pengerusakan. Itu Adis alami nggak? Entah apa bagaimana gitu. Pernah sih dulu, tapi waktu di jalan dulu. Di jalan? Bagaimana kejadiannya? Ada yang melempar batu ke mobil? Itu ada dulu. Kena pecah kaca atau gimana? Enggak, agak cepat waktu itu. Jadi kita jalan juga kosong, kita menghindar aja, lari aja lah. Atau cuma kena bodinya ya mobilnya? Kaca waktu itu. Kaca pecah, tapi nggak pecah? Nggak sempat pecah, batunya lumayan besar waktu itu. Yang ngelempar pakai mobil juga apa pakai motor? Saya nggak merhatiin, tapi kayaknya bukan naik mobil. Naik mobil. Oke. Jadi memang perjuangan itu nggak mudah. Kalau memang berat, sulit dan berat karena hadiahnya tadi, insya Allah surga, Allahu Akbar ya. Amin. Kalau hadiahnya cuma sepeda, kipas angin ya nggak seberat itu. Cuma cukup jawab pertanyaan. Ayo sebutkan nama ikan apa. Oke saudara sekalian, ini obrolan ringan dari kita. Kita perlu tahu juga kehidupan sisi lain dari lawyer-lawyer yang mencurahkan tenaga, waktunya, pikirannya, bahkan mohon maaf tanpa mendahului takdir Allah, nyawanya untuk membantu. Kalau tadi Bung Ajis bilang, saya bercita-cita jadi penceramah, jadi semacam Habib, mubalik, tapi karena saya tidak diberi kemampuan seperti itu, ya sudahlah saya bela orang-orang seperti itu, yang mudah-mudahan tadi ngomong pahalanya pun seperti itu. Insya Allah kita doakan semuanya. Dan sekalian terima kasih banyak Bung Ajis ya. Semoga Allah tolong dan ridhai perjuangan kita. Jangan lupa apa namanya tadi subscribe, share, like, dan untuk kebaikan kita. Bang Edi Channel. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Allah Akbar.